Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalan. Alhamdulillah, seperti biasa di pertemuan kita di ahad kedua kita ketemu Ustaz kita, Ustaz Fajar yang negara. Sehat Ustaz? Iya. Alhamdulillah, kita seperti biasa Ustaz di akhir sesi insya Allah nanti diberikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu juga disampaikan di luar materi yang kita sampaikan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimul khabir. واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين انك خير الفاتحين اما بعد. Jemaah Bapak Ibu yang Allah rahmati, yang sholat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang insyaallah penuh keberkahan dalam majelis yang insyaallah dirahmati dan dinaungi para malaikat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal yang kita lakukan di hari ini. Terus setiap salat, munajat, ya, permintaan dan harapan yang kita panjatkan, semoga Allah berkenan mengabulkannya. Dan semoga Allah istiqomahkan kita selalu di atas jalan-jalan yang dirahmati dan mengantarkan kita pada apa yang Dia ridhoi. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya dan seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita dibimbing dan dituntun selalu untuk ittiba dengan apa yang diajarkan, mengamalkan yang disunahkan, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi dan cinta kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan majelis kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua Pak? Ibu-ibu sehat? Segar, karena dia hujan terus. Baik Bapak Ibu yang Allah rahmati, kita lanjutkan kajian hadis kita di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah nafa'allahu bi kutubihi wa masyayikhi fi daraini amin. Kita masih di bab taubat. Taubat kita sampai di hadis yang ke-16 dari total hadis yang sudah kita baca. Ya, hadis ke-16, saya baca dulu hadisnya. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini sahabat Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. Beliau asalnya dari Yaman, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, Abu Musa al-Asy'ari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Maksudnya membentangkan tangannya di sini adalah ada dua pemakna. Pemakna pertama adalah ya, Allah yang paling tahu apa maksud. Tapi sebagian ulama menakwilkan kata ya bersutu yadahu bil-lail, artinya Allah membentangkan rahmat dan kasih sayang. Liyatuba musii'an nahar. Jadi di malam hari Allah mencari orang-orang yang berdosa di siang hari. Kalau mereka bertobat di malam hari, Allah terima tobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'al lail. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu taubat, rahmat dan ampunan sebesar-besarnya di malam hari, ya, bagi mereka yang di siang hari,
bagi mereka yang bermaksiat di malam. Ya. Hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Hal ini, keadaan seperti ini, pintu taubat yang selalu dibuka selebar-lebarnya untuk kita per hari 2 kali, ya, malam dan pagi atau siang. Ini menunjukkan Allah itu tidak punya waktu khusus ada apa untuk menerima tobat seorang hamba yang berbuat dosa. Kapan saja. Kalau kita berbuat maksiat di malam hari, siang hari kita bertobat, Allah terima. Maksiat di siang hari, malam kita bertobat, Allah terima. Mereka banyak ada orang buat salah sama kita di siang hari. Kira-kira malam hari kita sudah bisa ampuni. Ya, ada orang tabrak di siang hari. Patah tulang tak 3, 2 di kaki, 1 di tangan, kepala luka sobek, bibir robek, ya, anak tak koma. Ya, itu terjadi di siang hari. Kira-kira malam hari sudah bisa diwakilkan apa orang yang nabrak itu? Sudah bisa belum? Apalagi banyak obat yang tidak ditanggung BPJS. Kira-kira kita bisa maafkan deh di malam hari? Oh, udah butuh waktu. Ya, butuh waktu. Ada perampok masuk di rumah kita di malam hari, mengambil banyak hal, melukai banyak orang. Kira-kira siang hari dia ketangkap, kita bisa maafkan? Ya lepaskan saja Pak Polisi, maafkan nih. Bisa nggak? Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang bermaksiat, melanggar perintah, mengabaikan larangannya di siang hari, Allah membuka pintu ampun dan maaf selebar-lebar. Orang yang maksiat di malam hari, ya, dalam keheningan dan kegelapan malam, kemudian dia menyesal di pagi hari, di siang hari bertobat, Allah pun langsung. Dan butuh lama Allah untuk menerima tobat. Maka maknai hadis ini sebagai bentuk besarnya rahmat dan ampunan Allah untuk kita. Ya, hamba-hambanya yang memang takdirnya berbuat dosa. Ya. Dan ini tadi berlaku seperti itu terus berlaku sampai nanti di limit terakhir. Nah, ini last minute. Peluit tanda habisnya permainan. Kapan itu? Hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai nanti matahari terbit dari barat, tempat terbenam. Artinya dia terbit dari barat. Saya ingin baca 3 hadis karena ini berkaitan. Ya, biasanya kita cuma 1 hadis. Di sini saya baca 3 hadis. Hadis kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ke-17. Hadis kelima dalam bab ini. Nabi SAW bersabda, "Man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaihi, pasti Allah berkenan menerima tobat. Siapapun dia, maksiat apapun yang dilakukan. Ya. Hadis ke-18 dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba yang bertobat dengan satu ketentuan, itu dilakukan sebelum nafasnya ditenggorokan. Sakaratul maut. Ya. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Jami Allah muliakan dari 3 hadis ini. Allah Subhanahu wa Taala mengabarkan kepada 3 hal. 1, cepatnya proses pengampunan dan diterimanya taubat seorang hamba. Allah tidak butuh menunggu lama untuk menerima taubat seorang. Ya, ini nggak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Pada setiap hambanya yang berbuat dosa, Allah langsung berkenan menerima taubat. Jika dia langsung bertobat, minta maaf, menyesal. Karena Allah Subhanahu wa Taala Ghafurur Rahim, Rahmanur Rahim, Tawwabur Hakim. 2, termasuk besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Taala bagi alam semesta ini. Semua makhluk selain manusia, jin, ya, semua makhluk, khususnya jin dan manusia. Ya. Allah mengampuni setiap kedurhakaan, kekufuran, siapapun dia. Ketentuan umumnya tadi, asal itu dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat itu last minute. Itu detik-detik terakhir sebelum dunia dihancur, kiamat. Maka terbitnya matahari dari arah barat itu salah satu tanda kiamat kubra, kiamat besar.
Ya, jadi kalau nanti dalam sebuah hadis disebutnya, ya, ketika matahari terbit sudah dari arah barat, banyak orang mulai bertobat, tapi terlambat dari terima. Itu pintu sudah ditutup, closing sudah. Ya. Adapun untuk setiap kita, rahmat Allah dalam bentuk apa? Allah berikan kesempatan yang panjang sepanjang usia kita untuk bertobat. Sepanjang usia kita. Last minute-nya kapan? Closing-nya kapan? Sampai sebelum nafas itu ditutup. Sakaratul maut. Ya. Bagaimana Fir'aun ya? Dia baru menyesal mengakui Allah sebagai Tuhan itu ketika sudah sakaratul maut. Maka tidak dianggap pengakuan. Kenapa? Sakaratul maut itu sudah di ujung. Last minute itu tidak dianggap. Karena dia bisa dipahami tadi Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan ampunannya sangat luas untuk kita semua. Dua, saking rahmatnya Allah memberikan tenggat waktu yang sangat panjang bagi semua yang hidup di alam semesta sampai nanti matahari terbit sebelah barat. Tiga, untuk setiap kita Allah beri tenggat waktu sampai nanti sakaratul maut terjadi. Ya, sebelum itu terjadi, pintu taubat akan selalu terbuka lebar. Sebesar apapun maksiat, dosa, kesalahan, kekufuran, ya, kemunafikan yang kita lakukan, Allah akan berkenan mengampuni. Yang penting limitnya masih di dalam, masih ada waktu, bukan di luar waktu. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Jika datang suatu hari, sebagian tanda-tanda Tuhanmu datang kepadamu. Maksudnya tanda-tanda kematian. Ya. La yanfa'u nafsan imanuha. Itulah hari di mana keimanan tidak bermanfaat. Bagaimana menafsirkan ini adalah tadi tanda-tanda kiamat. Maka nanti manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang menyaksikan kiamat tersebut. Tidak ada orang beriman yang menyaksikan kiamat. Dan berdasarkan hadis yang sahih, Allah akan mencabut nyawa setiap orang beriman meskipun keimanannya cuma sebiji zarah dengan hembusan angin yang bertiup dari kiamat. Ya, Allah hembuskan angin tersebut, kemudian mencabut ruh setiap orang yang di dalam hatinya ada meninggal. Tersisa sirarun nas, orang yang paling buruk. Manusia paling buruk adalah manusia yang menyaksikan akhir zaman, kiamat itu. Itu syirarun nas. Orang beriman tidak ada yang menyaksikan kiamat karena Allah sudah wafatkan. Ya, maka tinggal orang-orang yang buruk, sirarun nas. Baru kemudian matahari terbit dari barat, mereka menyesal. Oh ternyata betul matahari terbit dari barat. Pintu taubat sudah ditutup. Dan lama setelah itu Allah hancurkan. Ya, itulah masa akhir terakhir dunia tersebut. Bahkan saking buruknya zaman itu, orang yang paling baik di hati itu adalah orang yang mendapati sepasang laki-laki perempuan berzina di tengah jalan. Kemudian dia mengatakan di pinggir kita itu orang paling baik. Itu yang suasana itu. Jadi orang itu sudah melakukan kemungkaran, fahisyah, keburukan itu sudah umum. Ya, pinggir jalan, tengah jalan, di tempat-tempat tidak lagi sembunyi. Nah, orang paling baik adalah jadi tengah-tengah agak minggir gitu. Itu paling baik. Subhanallah. Ya, itu orang paling baik. Bayangkan. Orang paling baik adalah orang yang menyaksikan perzinahan di depan matanya. Dia cuma mampu lakukan apa? Minggir di sini. Yang baru itu mau lewat ya. Itu paling baik. Nah, bayangkan. Dan kita menuju ke sana. Sekarang kita sedikit banyak. Mungkin di Eropa udah sering terjadi orang ciuman pinggir jalan. Orang peduli. Bahkan orang berzina di pinggir jalan, mungkin di dalam mobil atau di belakang pohon. Itu sudah terjadi di luar negeri. Jadi ukuran. Ya. Orang yang nilai penting dia sudah ada urusan dia saya ya tidak peduli lagi. Adapun negara-negara yang masih ada imannya, itu masih relatif baik. Tapi kita di Indonesia banyak saja. Hari-hari kita melihat orang pacaran, berboncengan, ya, anak-anak SMA. Kita tahu itu pacaran, tapi apa? Kita cuma bisa diam aja, tidak bisa apa-apa kan?
Kita tidak mampu kita paling mengingkari dalam hati. Wadhalika idha'aful iman. Dan itulah ciri-ciri lemah iman. Itu kemampuan. Ya. Paling kalau misalnya itu mungkin di wilayah dekat rumah kita, lingkungan kita, paling yang kau pacaran di sini. Bukan jangan kau pacaran di sini. Mau kita pacaran terserah, kita jangan di sini. Ya, paling itu saja yang bisa kita. Nah, ini suasana-suasana yang nanti akan terjadi dari itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ukuran tadi, ya, untuk setiap kita tenggat waktunya adalah sampai nanti sakaratul maut. Dan setiap kita akan mengalami namanya sakaratul maut. Dan Nabi SAW wa inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya untuk setiap kematian itu ada sakarat. Bahkan Nabi pun mengalami sakarat. Ya, sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa. Ya. Dan itulah tenggat terakhir setiap berdosa, setiap yang memiliki kesalahan tertutup itu. Maka pelajaran selanjutnya untuk kita Bapak Ibu yang sekalian adalah jangan pernah menunda-nunda. Allah sudah sangat memudahkan ya prosesnya, tidak bertele-tele, tidak banyak syarat. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, melanggar aturan Allah, segera taubat. Jangan menunda nanti beda. Tidak langsung taubat. Istighfar, mulailah dari yang paling ringan yaitu istighfar. Menyesal, hadirnya di dalam hati menyesal. Meskipun boleh jadi nanti kita tergencir kembali atau kemudian kita melakukan lagi. Ya, karena kita kalah bertarung dengan hawa nafsu yang kita miliki. Tapi kita kemudian tidak menunda-nunda taubat. Orang yang paling menyesal adalah dia menunda taubatnya. Ternyata kesempatan taubat itu tidak datang. Ya, ini pelajaran yang harus kita bawa pulang. Setiap dosa kita segera bertobat tanpa pernah menunda-nunda. Karena ajal kita tidak pernah kompromi, kita sudah siap. Ya, ajal tidak pernah berkenan untuk menerima tawar-menawar, kita sudah taubat. Ya, makanya termasuk talbis, ya, tipuan setan kepada kita adalah kita dibuat merasa kesempatan dan waktu kita masih banyak. Ya, kita dilalaikan dengan itu, sehingga kita lupa ada dosa yang harus segera kita tobat. Ada maaf yang harus kita terima, harus ada maaf yang harus kita dapatkan dari orang yang telah kita zalimi mungkin atau kita berbuat salah kepada. Ya, maka jangan tunda-tunda tobat karena Allah pun tidak menunda proses penerimaan tobat sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Jangan Allah muliakan. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari 3 hadis yang barusan saja kita dengar, ya. Dan ini sebagai pelengkap di sini pensyarah menyebutkan satu ayat dari dalam surat ini, surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut." Maka tidak ada taubat bagi mereka yang mengerjakan keburukan-keburukan sampai kematian datang kepada mereka. Qala inni tubtu al-an. Sekarang mak taubat. Wa laysati taubat. Tidak ada taubat itu. Ya. Maka tidak ada orang menyesal ketika sudah di akhir. Ya. Dan memang penyesalan itu di akhir, ya. Tapi penyesalan di akhir tidak dianggap. Oke, penyesalan terakhir tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Demikian, ini 3 hadis yang kita baca, mungkin kita bisa lanjutkan diskusi beberapa menit ke depan. Saya persilahkan 3 hadis yang kita baca, ya. Ya, mungkin dari jamaah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ustaz, atau mungkin ada hal lain yang perlu dipertanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya mulai nanya, Ustaz. Berkaitan dengan
rahmat Allah yang begitu luas, begitu luas. Apakah kalau kita berdosa, kalau kita hitung-hitung barangkali mulai dari kita balik sampai kita berumur seperti ini, saya kira luar biasa banyaknya barangkali kalau kita mau dari awal sampai kita sampai sekarang. Nah, apakah misalnya tobat itu, kalau ini tobat antara kita dengan Allah misalnya, bukan dengan sesama manusia, apakah permintaan ampunan kita itu sudah bisa mewakili misalnya kita, ya Allah ampuni dosa-dosa saya begitu ya, kita dari enggak, apakah kita harus jelaskan mulai dari saya balik sampai sekarang, ataukah harus diurai satu-satu? Oh, saya pernah membuat dosa seperti ini ya Allah. Dan apakah misalnya indikator, katakanlah ada perbuatan dosa itu sudah diampuni atau tidak? Jangan sampai kita sudah minta ampun, ternyata barangkali belum diampuni dosa kita seperti itu. Ya untuk sementara itu. Kita memang diperintah untuk segera bertobat dari setiap dosa yang baru saja atau telah kita lakukan. Tapi kita misalnya dalam perjalanan hidup yang sudah panjang ini, belasan puluhan, kita sudah mungkin banyak melakukan dosa-dosa yang kalau di absen pun kita kebingungan, ya, akan dimulai dari mana ya? Ya, maka kita diajarkan untuk banyak berdoa. Salah satunya doa Nabi Adam alaihissalam. Ya Rabbana zalamna anfusana taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sebagai doa al-iktiraf, doa pengakuan. Ya Allah, aku banyak melakukan kezaliman, banyak. Dan Allah tahu itu persisnya berapa. Ya. Maka untuk dosa yang secara umum, maka kita meminta pengampunan secara umum. Tapi kalau ada dosa yang, dan kita tahu Pak, dosa yang sifatnya tersendiri, kita baru saja melakukan dosa dan kita belum sempat bertobat, maka itu harus ditobati secara khusus. Tapi untuk semua dosa yang pernah kita lakukan, ya, Nabi SAW juga ajarkan, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ma qaddamtu, yang sudah aku lakukan, wa ma akhartu, atau mungkin nanti akan aku lakukan, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku kerjakan sembunyi-sembunyi ataupun yang aku kerjakan terang-terang, wa ma anta a'lamu bihi minni, bahkan untuk dosa yang kau mungkin tahu tapi aku lupa atau aku tidak tahu kalau itu dosa. Ya, antal muqaddimu wa antal muakhiru, kau yang maha dahulu, kau yang maha terakhir. Ya, la ilaha illa anta. Itu doa Nabi SAW. Ya, saya ulangi, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ya. Jadi dosa-dosa itu kita meminta ampunnya untuk semua dosa-dosa. Ya, semua dosa-dosa. Makanya banyak redaksi doa Nabi SAW yang juga seperti itu. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW juga pernah membaca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku banyak menzalimi diriku, ya, dengan kezaliman yang banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosaku saja. Faghfir li maghfiratan min 'indik, ampuni aku dengan ampunan yang datang dari sisi. Ya, warhamni wa antal ghafurur rahim. Maka dan rahmati aku, dan Kau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Ya. Termasuk redaksi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Kau adalah Tuhan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain. Khalaqtani wa ana abduka, Kau yang menciptakanku dan aku. Wa ana ala ahdika wa wa'dik, dan aku hidup berdasarkan perjanjianku untuk terus menjadi hamba-Mu dan beribadah. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dhanbi, aku mengakui atas setiap nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku mengakui setiap dosa yang aku lakukan kepadamu. Faghfir, ya Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dhanbi faghfir, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita. La yaghfiru dzunuba illa. Itu doa Sayyidul Istighfar yang diajarkan Nabi. Juga redaksi adalah redaksi iktiraf, pengakuan.
banyaknya dosa-dosa kita dari setiap balik hitungan nolnya. Jadi kalau dia bilang kita mulai dari nol, ya dari balik ya, sampai dengan hari itu banyak sekali. Makanya redaksi-redaksi ikrar pengakuan itu sebagai bentuk tadzallul, merendahkan diri dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita insyaallah. Jadi cukup seperti itu redaksi. Kecuali dosa yang memang kita tahu spesifiknya dan kita tahu kita belum bertobat atau masih running, ongoing, sementara masih kita lakukan, maka itu juga harus dihentikan dan bertobat dengan bisa rasa Allah. Ya, dari jemaah saya masih ada, saya mau lanjutkan dulu supaya berselanjut. Oh ya, yang ada silakan Pak Ibu dulu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanya Ustaz, bagaimana dengan sholat tobat? Apakah setiap hamba yang berdosa tidak cukup tobatnya jika tidak melakukan sholat tobat dalam hidupnya? Dan bagaimana keselihan hadis tentang sholat tobat? Apakah sahih atau dhaif? Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat taubat itu adalah sholat yang berdasarkan sebuah hadis disebutkan ma'anaba, tidaklah saat seorang berdosa kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini kemudian dimaknai para ulama sebagai sholat sunnah taubat. Ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan ampun dosa-dosa. Ya, berdasarkan hadis itu saya lupa untuk takhrij hadisnya. Apakah hadis ini sahih? Tapi yang sejauh yang saya tahu ini termasuk sholat yang dianjurkan. Ya, dianjurkan. Maka kemungkinan besar hadis ini adalah hadis yang makbul, diterima oleh para ahli hadis. Nah, jadi sholat taubat itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita berbuat dosa. Maka ketika kita sadar kita sudah melakukan berbuat dosa, maka hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menyadarinya adalah pertama istighfar. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Nah, kemudian dilengkapi dengan tadi ibadah yang lain, salah satunya sholat sunnah taubat. Kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari tetap melengkapi syarat-syarat taubat itu sendiri. Berhenti, menyesal dan bertekad tidak mengulangi. Ya, itu jawaban yang saya bisa berikan. Allah SWT. Ya, dari Pak Ani, silakan Pak Ani. Assalamualaikum. Terkait tadi Ustaz itu doa, Ustaz kan banyak sekali Ustaz, barangkali saya tak tahu bisa apa atau bagaimana. Apakah bisa misalnya dengan bahasa Indonesia Ustaz atau bagaimana doa yang seperti itu? Ya, baik. Doa itu dengan bahasa apa saja. Ya. Doa-doa itu tidak perlu dihafal, dibaca. Ya, tulis di kertas dengan tulisan kata. Memang baiknya doa bahasa Arab, tapi kalau tidak berat ya pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi untuk bapak-bapak yang kesulitan atau ibu-ibu yang kesulitan menghafal tidak perlu dihafal, tulis, bawa, baca. Mungkin bisa di-save di HP, ya, simpan. Kemudian kapan waktu longgar atau habis sholat buka baca. Ya, tidak masalah. Maka insya Allah dengan itu nanti kita akan hafal sendiri. Ya, sama seperti surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas. Kita hafal sendiri. Dan lupa-lupa ya. Kita bangun tidur disuruh baca Al-Ikhlas bisa? Bisa? Sambil jogging bisa? Bisa tidak baca Al-Ikhlas sambil jogging? Sambil lompat-lompat bisa ya? Masih tetap nggak hilang kan? Nggak terbalik-balik juga. Kenapa? Karena sering diulang. Ya, doa-doa yang saya panjatkan tadi, yang saya sampaikan tadi redaksi itu karena saya sering baca. Ya, mungkin menghafalnya 1 kali 2 kali saja. Karena sering dibaca ya sudah ingat sendiri. Ya, dan kalau suruh hilang juga susah gimana hilang karena sudah nempel. Ya, sama seperti doa-doa yang sering kita baca itu sudah susah hilang. Kenapa? Karena repetisi yang sering nempel di kepala. Maka untuk permulaan menghafal doa baru atau ayat baru atau apapun itu, maka bawa di catatan baca. Setiap kali ya waktu baca ingat. Insya Allah nanti kapan-kapan tidak perlu bawa itu karena sudah ingat. Jadi bisa ditulis saja, tulis sendiri di kertas atau di HP, ya, nanti bisa dihafal. Tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal dalam arti apa?
menyediakan waktu khusus untuk nanti menyerah sebelum mengamalkan. Belum mengamal sudah bayar susah itu panjang. Yang pendek maksudnya. Tidak baca saja. Dengan menghadirkan hati tentunya ya. Karena kita niatkan untuk berdoa, bukan sekedar membaca tapi berdoa, memohon. Ya. Allah. Ya, tarik silakan. Tarik kita. Apakah sholat 5 waktu itu bisa menjadi perwakilan dari pertaubatan? Ya. Karena dalam doa istiftah itu sudah ada kayak Allah maafkan itu. Habis itu kita istighfar, apakah ya mewakili kita pertobatan kita dengan sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu kewajiban. Dia bukan berkaitan dengan syarat-syarat taubat. Berbeda. Jadi taubat itu amalan hati. Ya, di mana hati kita menyesal atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kemudian hati kita ingin berhenti dari perbuatan tersebut. Jadi taubat itu amalan bukan apa. Dia memang direfleksikan dengan perbuatan kita, tapi dia dimulai dari hati. Adapun sholat 5 waktu dia ibadah arkan, ibadah jasa. Ya. Jadi dibilang apakah sholat 5 waktu bisa mewakili taubat kita? Tidak bisa. Dalam arti jika kita minum khamr kemudian mengerjakan sholat 5 waktu, apakah taubat itu kemudian bisa berkaitan dengan taubat dari ada urusan? Tidak. Ya, sholat 5 waktu satu kewajiban, minum khamr di sini satu kemaksiatan. Kemudian dengan sholat 5 waktu bisa tidak menghapuskan keburukan yang sudah kita bisa? Menghapuskan dalam arti apa? Ya, karena kata Nabi SAW, ya, jazaa'ul hasanat. Ya, jazaa'ul hasanat apa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal taat itu menghapuskan amal maksiat. Nah, jadi kalau dibilang setiap ketaatan yang kita kerjakan bukan hanya sholat apa saja, maka itu ibaratnya dia akan menempel, menutupi setiap catatan buruk. Dia menghapus dosa buruk. Ya. Kayak kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, wa bi'is-sayyi'atil hasanata tamhuha. Maka iringilah setiap satu keburukan yang kita lakukan, ganti langsung dengan kebaikan lain. Maka nanti kebaikan itu akan tamhuha, menghapuskan keburukan. Ibaratnya mungkin kita dicatat satu maksiat, maka kebaikan yang kita lakukan ada tip X-nya. Memang meskipun ada bekasnya, tapi paling tidak terhapus semua. Ya, yang boleh baca apa ini? Sudah di tip X. Dengan apa itu? Kebaikan, ketaatan. Ya. Jadi kalau dibilang bisa tidak soalnya waktu sebagai wujud pertobatan kita? Enggak bisa. Meskipun redaksi dalam doa atau lain-lain, itu tidak bisa. Karena taubat itu amalan hati yang harus tadi dipenuhi syarat-syarat. Dan sholat itu ibadah yang memang berdiri sendiri sebagai suatu kewajiban kita sebagai hamba. Allah. Ya, kalau di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan bahwa Allah itu akan menghapus kita punya dosa-dosa. Penting kita bertobat betul dan tidak akan menjalankan maksiat lagi. Yang masalahnya tempatnya kita berdosa kepada seseorang, Ustaz. Kita sudah berusaha untuk minta maaf, tapi orang itu tidak memaafkan sama kita. Lama kemudian kita Allah cabut nyawa kita. Bagaimana punya itu, Ustaz? Sedang kita sudah berusaha untuk baik. Ya, tugas kita meminta maaf. Memaafkan itu urusan dia. Memaafkan atau tidak urusan dia. Urusan yang bersama. Tugas kita, kewajiban kita minta maaf. Tapi kita tidak bisa paksa dia memaafkan kita. Tugas kita minta maaf dan Allah sudah nilai itu. Jadi penilaiannya sudah ada di sisi Allah. Kita sudah minta maaf. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis termasuk orang yang berusaha membayar hutang tapi tidak terbayar juga hutangnya. Maka nanti karena dia sudah sungguh-sungguh dan jujur ingin bayar, Allah yang akan bayar nanti di surga di akhirat dengan pembayaran yang diterima atau tidak diterima. Dalam sebuah hadis yang saya bisa ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang diberikan apa yang memberikan piutang, maukah engkau hutang-hutangmu kepada fulan, aku gantikan dengan begini-begini di surga. Dia bilang, mau ya? Nah, dia sudah itu pembayaran. Nah, jadi termasuk dosa dan maaf yang kita harusnya dapat, tapi tidak diberikan, mungkin saking dendamnya dia, mungkin saking sakitnya, kecewanya, manusiawi. Tapi apakah kemudian itu berpengaruh pada akhirat kita? Insya Allah. Ya, insya Allah.
nanti Allah akan bantu backing. Ya, ada backingnya dari Allah SWT. Asal tadi syarat-syarat taubat dipenuhi, kita betul-betul minta maaf, sungguh-sungguh memohon ampun, ya, kepada yang bersangkutan, mencoba merayu dan memohon belas kasih untuk memaafkan mengampuni kita. Tapi ternyata dia tidak, sampai akhirnya kita meninggal dunia, maka insya Allah nanti Allah yang akan membantu urusan kita di pengadilan. Allah. Mungkin dari jamaah yang lain, ibu bapak, masih ada yang mau di dalam dari penjelasan Ustaz? Kalau ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pertobatan antar manusia. Pinjam tadi bahwa nanti jika seseorang menganiaya pada saudaranya di dunia, maka nanti di akhirat akan yang dianiaya itu nanti akan mendapatkan pahala. Jadi yang menganiaya itu akan pahalanya diberikan sesuai dengan kadar penganiayaan. Begitu juga pinjam meminjam ya. Misalnya seorang meminjamkan pada saudaranya, kemudian bukan tidak mampu bayar, tapi memang tidak mau bayar. Nah, kemudian yang meminjamkan ini dalam hatinya itu biar kalau tidak mau bayar nanti saya akan minta di akhirat. Nah, sehingga yang meminjamkannya tapi terkesan dia bukan karena bukan merelakan, bukan mengikhlaskan, tapi dia mengharapkan nanti di akhirat kalau tidak mau bayar nanti saya minta di akhirat. Nah, ini adalah itu bukan satu tindakan yang berupa penganiayaan lagi. Oh, baik. Akad pinjam atau hutang ini memang Allah sebutkan dalam satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 82. Itu ayat paling panjang, itu salah satu konten hutang. Ada anjuran tentang mencatat, ya, bahkan sebagian ulama berpendapat wajibnya mencatat hutang piutang. Kemudian perlunya ada saksi, ya, dalam berhutang piutang itu. Karena ini tadi untuk menjaga hubungan sosial kita. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam kitabnya Az-Zawajir menyebutkan salah satu dosa besar yang mungkin banyak kita lakukan di zaman ini adalah orang yang pinjam uang kepada orang lain dengan niat tidak mau bayar. Jadi sejak awal sudah niat, saya pinjam kabur, ya, atau dia pinjam kemudian menghilang. Jadi kalau mau ditagih saya lebih galak lagi. Nanti Nabi SAW dalam sebuah hadis sebutkan barang siapa yang meminjam uang atau berhutang kepada seseorang dengan niat tidak membayar, jaa yaumul qiyamah wa huwa lisu, akan nanti datang pada hari kiamat statusnya sebagai pencuri. Ya. Itu bagi orang ini sebagai zajar, peringatan bagi orang yang pinjam uang memang niat tidak mau bayar, bukan tidak mampu bayar, tidak mau bayar. Dia pencuri itu namanya. Dengan mencuri dengan modus pinjaman. Dia ingin merampas harta orang dengan modus itu saja. Nah, bagi orang yang memberikan pinjaman atau memberi piutang, ya, maka satu itu akadnya adalah akad tabarrukan, tolong. Jadi bukan akad cari untung. Pahami dulu itu ketika kita ingin membantu meminjamkan uang, maka pahami adalah pertolongan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam ketakwaan dan kebaikan. Ya. Makanya kalau nanti dikasih tenggat waktu ya 1 bulan ya bayar. 1 bulan tidak bisa bayar. Maka tadi orang yang pinjam uang ya harus mengajukan keringanan. Jangan diam aja, apalagi kabur. Jawab. Malah bilang kalau tadi di bulan ini saya belum bisa bayar. Tolong ditambah waktu. Ya sudah bulan depan. Ini petunjuk Al-Quran apa? Fanadhiratun ila maisar. Kalau tidak bisa, ya sudah, kasih kelonggaran. Nabi SAW sebutkan ketika kita memberikan kelonggaran waktu pembayaran hutang kita, maka untuk setiap hari yang kita dihitung bersedekah, sejumlah uang yang kita berikan. Ya, nah ini motivasi untuk memberi pinjaman. Tapi jangan sampai ini yang pinjam uang pakai dalil ini. Ingat, setiap 1 hari bertambah. Itu pahala sedekah gitu. Nah, ini kadang dalil-dalil ini dibaca oleh tukang pinjam.
repot memang cara memahami. Jadi tukang pinjam dalilnya tadi. Jangan sampai kau niat pinjam tidak bayar. Ja'ya wal qiyamah mawalis. Itu dalilnya untuk mereka yang pinjam uang. Tapi untuk yang memberikan pinjaman, dalilnya tadi, ya, itu adalah motivasinya adalah sedekah sejumlah uang yang dipinjam setiap hari. Bertambahnya tanda. Ya. Tapi kalau misalnya kayaknya memang kesulitan ini, sudah dikasih 3 kali, masih belum mampu bayar, dan kita tahu betul ini memang dia kesulitan. Habis di PHK, ya, dia coba jualan dengan tipu, ya, belum lagi ada anaknya masuk rumah sakit, ini kayak kesulitan. Wa anta saddaqu khairun. Kalau kalian sudah minta saya, maka jadi sedekah dengan pahala besar. Tapi harus dikasih tahu, ya, karena ini akad yang namanya akad lazim. Akad lazim itu akad yang mengikat dua orang yang berakad. Jadi peminjam, ya, dia akan terus terikat untuk membayar hutangnya sampai ikatan itu dilepas oleh pemberi pinjaman. Maka kalau memang mau diikhlaskan, telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ada uang, enggak. Saya bukan mau tagih. Biasanya gitu. Kalau ada utang, takut terima telepon. Bukan, tapi hutang tak yang sekian ini sudah nih. Mengikhlaskan. Semoga jadi sedekah buat saya. Tolong doakan saya dan keluarga. Ya, semoga diberikan kelapangan. Maka hutangnya lepas. Nanti jadi sedekah terbaik. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak berkenan, karena tadi mungkin akhlaknya tidak baik dan memang menunjukkan tidak ada itikat untuk membayar, maka bilang terserah nih, kalau mau bayar nanti saya tagih tidak. Ya. Maka itu berlaku nanti dia tidak tadi. Ya, itu kalau tidak mau bayar, maka dia ngeri. Pak, urusan uang itu urusan yang mengerikan. Jangan kita kira kita dapat uang sekian juta, belasan juta, puluhan juta hasil minjam sama orang kemudian tidak berkenan membayar itu. Selamat di dunia mungkin. Tapi enggak nanti tidak. Ya. Kalau dia tidak minta maaf, tidak minta kerelaan kita, tidak bertobat, maka itu akan dibawa sampai akhirnya. Jadi orang-orang yang nanti dimintai pertanggungjawaban, pahalanya diambil, dosanya ditimpakan kepada dia, dosa orang ditimpakan kepada dia, adalah orang-orang yang membuat dosa zalim dan tidak bertobat atau belum bertobat. Maka nanti akan berlakulah konsekuensi. Tapi kalau mereka bertobat di dunia, maka konsekuensi itu tidak berlaku. Jadi hadis-hadis yang disebutkan tentang begini, itu konsekuensi atas tidak bertobatnya kita selama di dunia. Maka diadili di akhirat. Ya, makanya demikian. Allahu Akbar. Ya, Pak Ahmad silakan Pak. Masalah masih utang hutang, saya kalau kita berhutang saya kalau kita berhutang terus orang sudah pergi jauh begitu, bisa nggak membayarnya itu dengan bersedekah ke masjid dengan niat pahalanya untuk yang kita tempati berhutang lebih baik. Ya, jika kita ada hutang kepada seorang, kemudian kita tidak tahu rimbanya, mungkin karena lamanya waktu, atau tadi awalnya memang tidak mau bayar, baru sadar nih, cari teman SMA entah kemana di sekarang ini, tidak tahu sekarang, atau teman kuliah. Maka satu, jika orang yang bersangkutan tidak ada, maka dibayarnya kepada ahli warisnya atau keluarga. Ya, keluarganya tidak ada, maka kalau dulu diserahkan ke Baitul Mal kaum muslimin. Itu tidak ada hari ini. Maka kalau sekarang ya, bisa disedekahkan atau diinfakkan kepada fakir miskin dari kaum muslimin dengan niat untuk membayarkan. Tapi status utang itu jika nanti sewaktu-waktu pemilik hutang itu datang tagih, maka wajib membayar. Wajib, tapi kita sudah usaha, ada ini. Sudah saya sedekahkan saja kepada fakir miskin dengan sejumlah hutang yang kita punya, dengan niat tadi membayar hutang ya Allah, sudah cari, Allah paham. Sebagai wujud kejujuran kita ingin membayarnya. Kita tidak tahu harus ditasarufkan kemana ini. Ya, karena itu bisa dibayarkan kepada fakir miskin. Ya, kemudian untuk apa? Jadi yang untuk membayar hutangnya kita. Allah SWT. Ya, silakan Pak Kiai, Pak. Bagaimana yang modern sekarang yang kita pinjol, apakah itu ya tidak tahu pemilik dananya kita pakai, apakah kita berdosa karena tidak ada jaminan, ya,
pinjaman online dengan bunga yang akadnya bermasalah, akad ribawi. Nah, ini dosa besar. Pinjol ini misalnya di atas terakhir saya baca orang terkena pinjol ini sampai di angka 120 juta. Angka ini 120 juta orang Indonesia, statistik terakhir. Ya, ada 380 juta gitu. 280 juta. Lebih 180 atau 120. Pokoknya di atas 120 juta. Tidak kurang dari 120 juta orang terlilit pinjol. Dan pinjaman online ini pinjaman berbunga. Tidak ada orang kasih pinjam cukup. Ya, dia cari untung di situ. Nah, ini termasuk akad riba. Ya, akad riba ya, lintah darat termasuk dosa besar. Nah, maka kalau pinjam itu bagaimana Ustaz penyelesaiannya? Ya, maka bayar pokoknya. Wajib dibayar pokok, dikembalikan pokok. Ya, jadi misalnya kita pinjam 5 juta, meskipun ada bunganya jangan dibayar. Ya, walakum ru'usu amwalikum la tadribuna wa la tudlamun. Ya, maka bayar saja uang pokok. Kemana harus dibayar Ustaz? Ini nggak jelas orangnya. Ya, dulu nerimanya gimana? Kalau lewat rekening ya, kembalikan lagi ke rekening itu. Ya, sejumlah dengan uang. Ya, kalau lewat aplikasi tertentu maka kembalikan lewat aplikasi. Ataupun tadi kalau memang tidak tahu juga buntu dan ya, sudah sedekahkan sejumlah uang yang kita punya. Pada fakir miskin kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ya, Allah SWT. Ya, masih ada Pak Yusuf ya. Bisa saya tanya lagi Ustaz? Iya, Pak Yusuf dulu. Wah, iya, sudah dengan lima iya. Silakan Pak. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Pernah ada Ustaz di Islam menggajah di hati saya. Pernah ada orang titip parfum di rumah. Baru tidak pernah datang orang, saya tak tahu saya meninggal atau bagaimana. Bagaimana itu baik Ustaz sampai saya masuk saja sendiri di masjid atau bagaimana itu. Karena tidak pernah mencumuni, baru tidak ada nomor HP-nya. Dulu kan belum ada sangat bagaimana dulu tidak ada HP-nya dan ini baru selalu dia kalau datang yang kurang dia isi. Kan saya datang berapa isinya satu dua. Yang lagu itu diisi lagi baru dibayar. Nah, ini sudah mungkin 5 tahun 10 tahun barangkali sudah pernah muncul. Iya, terus. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, itu kan akadnya berarti akadnya akad titipan atau akad titipan dengan ala wali ambil ujurah. Dia titip ke kita dengan upah ya. Kita dapat kompensasi itu untuk penjualan parfum. Iya. Ya, jika laku nanti kita dapat mungkin bagian ya. Iya. 1.000 atau 2.000. Satu nih, berapa harganya dulu dikasih? Ya. Iya. Nah, sebenarnya apakah itu jadi tanggung jawab kita? Enggak, bukan tanggung jawab kita. Ya. Jadi terus barang itu mau diapain Ustaz? Ya, diamkan saja sih. Simpan saja. Sudah habis nih Ustaz. Oh, habis tapi dia tidak pernah ambil. Tidak pernah datang. Kenapa? Karena tidak pernah datang orang. Oke, baik. Ya, kalau begitu ya sedekahkan saja. Meskipun nanti kalau suatu waktu datang, Saya datang sampai. kalau ada cuma sedekahkan saja biar aman. Daripada kita ambil itu uang, ini disedekahkan. Cara aman. Ya, Ibu tadi silakan Bu yang mau bertanya. Makasih Ustaz. Yang masalah bahan juga ini Ustaz saya mau tanyakan. Pinjam. Hanya punya permasalahan ini. Misalnya ini ada orang Ustaz mau meminjam uang sama kita dengan menggantikan sertifikat atau surat tanah lah. Tapi orang yang mau meminjamkan ini tidak mau. Kemudian dia tidak mau meminjamkan Ustaz karena dengan alasan berat dan menagih. Si peminjam ini kayak yang punya uang ini ceritanya dia lebih suka kalau dia membeli itu tanah tapi dengan harganya tanah Ustaz, bukan dengan harga yang dia mau pinjam. Bagaimana itu Ustaz? Apakah dia memaksakan atau bagaimana ini? Nah, ada orang yang sering datang sama kita itu begitu, dia mau pinjam tanah tapi kita tidak mau memberikan pinjaman karena dengan alasan berat, susah untuk menagih. Tapi kami lebih memilih untuk membeli itu tanah, tapi dengan harga sesuai dengan harga tanahnya.
Apakah itu yang termasuk orang memaksakan kehendak atau bagaimana Ustaz? Daripada kami setengah susah untuk menagih. Oke, baik. Untuk kasus itu, maka pertama yang perlu kita pahami memang ya kebanyakan kita untuk urusan utang piutang ini malas. Ya, malas dalam arti malas ributnya, malas nagih, malas ini. Tapi perlu juga dipahami memang pada dasarnya memberikan piutang itu amal soleh, kebaikan. Ya, berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi dia amal yang dianjurkan jika kita mampu. Tapi jika kita khawatir ada mampuran ke depannya, maka tadi dia mungkin skema pertama adalah skema akad pinjaman dengan jaminan. Atau dalam bab muamalah disebut rahan. Bagaimana itu caranya? Caranya adalah berikan pinjaman sejumlah barang tertentu, kemudian tanah itu sebagai jaminan. Ya, dalam arti disepakati nanti jika dalam tenggat waktu yang disepakati tidak terbayar, maka kemudian jaminan tersebut harus dijual, ya, dengan harga yang pantas tentunya, bukan harga murah, harga yang pantas. Misalnya tanah itu harganya 200 juta, ya. Si fulan punya hutang sama kita 50 juta. Dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan disepakati tidak mampu bayar. Kemudian diambillah solusi tanah itu dijual atau dilelang. Ya. Setelah dilelang laku 200 juta, maka kita mengambil jatah hutang kita 50 juta. Ya. Kemudian yang punya tanah dapat 150 juta. Dan diambil semua, nggak boleh soalnya diambil semua. Memang hutang cuma 50 kita ambil 200. Itu justru nanti bermasalah jadi riba, karena kita minta lebih dari yang seharusnya. Terus yang kedua, ya solusi yang tadi juga tidak kalah bijak juga itu. Ya, kita bilang begini saja, apa yang kita punya sini saya beli. Ya, dia bilang punya kak tanah ini ukuran berapa nih? Ya, kita besar 10 kali 15 berapa kita jual? 1 juta 1 meter. Ya sudah hitung nih berapa. Biar ini jual beli jadi bukan pinjam minjam. Ya, jadi jual beli juga solusi yang bagus. Nah, jadi kalau untuk menghindari tadi tagih menagih dan lain-lain, ya sudah apa yang kita punya membantunya dengan jual beli. Ya, bisa juga. Jadi itu baik juga untuk contoh yang ibu sampaikan itu bisa jadi solusi. Ya. Ya, karena waktunya sudah mewakili itu. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati, semoga yang kita bahas bisa jadi bermanfaat untuk kita. Ya, ada 3 hadis yang kita baca. Semoga 3 hadis ini menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal kita insyaallah. Mari kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaraah. Alhamdulillah ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa manfa'na bima 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.